Sebuah kopi benar-benar capek banget sama manusia yang selalu meminum mereka. Akhirnya mereka berniat untuk minum manusia. Jadi awalnya setiap pagi nenek ini selalu minum kopi. Dia keasikan menghabisi setiap kopi dan setiap tetesnya. Tapi suatu hari kopinya dia kayak ada rambut yang banyak banget. Kayak ada manusia di dalam kopi tersebut. Akhirnya dia cek dong di dalam kopinya ada apa. Ternyata kayak ada bola-bola gitu. Pas dia cek lebih lanjut ternyata bolanya itu adalah bola mata dong guys. Dia pun langsung kaget banget, tapi dia masih penasaran apa yang ada di dalam kopi ini. Akhirnya untuk membuktikan kalau dia itu tidak berimajinasi, dia pun mulai melihat lagi apa yang ada di dalamnya. Tapi sayangnya si nenek malah kesedot ke dalam gelasnya. Karena kopi itu akhirnya balas dendam, pingin banget meminum setiap manusia yang selalu meminum kopi setiap pagi. Tapi ini bercanda doang ya. Karena terlalu baik, setiap ada pengemis, nenek ini kasihan banget. Dia kasih semua perhiasan dia, sampai akhirnya dia gak punya harta sama sekali. Gak hanya itu aja, pas anaknya marah, anaknya juga disuruh kasih jamnya yang ratusan juta rupiah ke pengemis tersebut. Karena menurut ibunya, harta itu tidak dibawa mati. Hal itu membuat semua pengemis langsung ngejar-ngejar mobil dia terus dong setiap mobil dia ada di lampu merah. Ternyata ini semua karena ibunya udah gak mikirin duniawi lagi karena dia udah punya asuransi, tapi anaknya jadi kena mental. Setiap hari seorang istri harus pakai lipstik dan baju biru dan gak boleh bikin suaminya marah sekali aja karena kalau enggak ini yang terjadi. Jadi istri ini benar-benar harus sempurna banget sampai tiba-tiba dia itu gak sengaja numpahin teh milik suaminya. Hal itu membuat si istri panik dan langsung minta maaf ke suaminya karena kalau dia bersalah, si suami akan langsung manggil monster yang ada di rumahnya untuk menghabisi si istri ini. Dan tiba-tiba bener aja dong ada monster datang untuk menarik istrinya. Terus tiba-tiba si suami itu mendapatkan istri baru. Kali ini istrinya harus pakai lipstik dan baju merah. Istrinya di sini pun harus bersikap baik banget sama suaminya dan gak boleh ada kesalahan sama sekali. Kalau nantinya gak sempurna, si istri akan dimakan lagi sama monster yang sama. Karena restoran ini udah mau bangkrut, akhirnya Kokiya nambahin satu menu yang bikin restoran ini jadi sukses dan rame banget. Jadi awalnya satu restoran ini udah stres karena nggak ada lagi orang yang datang ke restoran mereka. Tapi kepala Kokiya bilang, tenang aja, kita bakal bikin satu menu yang bikin mereka nggak akan lupa. Tapi tiba-tiba para bawahannya itu langsung pada pingsan. Ternyata kepala kokinya racunin semua bawahannya supaya dia bisa masak para bawahannya menjadi menu baru di restoran ini. Ternyata si kepala kokinya mau bikin restoran ini menjadi restoran daging manusia yang gak akan dilupakan sama semua orang. Kalau kalian kira-kira bakal dateng gak ke restoran ini? Komen ya! Bapak-bapak ini bikin satu sekolah kaget karena dia itu berdandan ke sekolah pura-pura jadi anaknya. Jadi awalnya ada seorang ibu yang capek banget nih sama anaknya yang gak pernah mendapat nilai bagus. Akhirnya si ibu nyogok anaknya, kalau kamu dapat nilai bagus, kamu bisa makan di restoran burger terenak sama ayah kamu. Nah ayahnya mendengar hal itu, akhirnya ayahnya menyamar menjadi anaknya aja dong untuk ke sekolah. Hal itu membuat para murid lainnya kaget karena itu kan kelihatan banget kalau dia menyamar. Ternyata dia itu mau bikin ujian anaknya supaya ujiannya dapat 100. Dan menurut si ayah ujiannya tuh gampang banget. Bahkan gurunya juga kena mental sama ayah ini. Dan ketika dia benar-benar mendapat nilai 100, dia pun bisa mengajak anaknya ke tempat hamburger. Ternyata itu semua karena ayahnya memang mau makan burger, makanya dia nekat ngelakuin itu. Seorang suami bingung banget, pagi hari tiba-tiba istrinya berubah menjadi beruang liar. Jadi awalnya seorang suami lagi mau pergi bekerja, tiba-tiba istrinya berubah menjadi beruang dan maksa dia untuk naik sepeda aja. Suaminya yang takut sama istrinya berubah menjadi beruang ini akhirnya nurut-nurut aja. Di malam harinya tiba-tiba si anak itu gak mau habisin makanannya dan itu ngebuat ibu beruang ini marah banget dan mengaum. Akhirnya si bocil dan ayahnya pun langsung nurut dong. Begitu juga si bocil sering banget nyalain air terus-menerus, si ibu pun marah dan suruh bocil ini untuk menghemat. Ternyata ibu-ibu ini memang suka banget menghemat dan itu semua untuk kebaikan. Tapi sayangnya seringkali keluarga malah melihat mereka sebagai binatang buas, padahal sebenarnya mereka sih nggak berubah. Seorang suami curiga kalau istrinya itu dukun karena setiap dia berbohong, istrinya selalu tahu. Awalnya si suami ini pingin banget pergi nongkrong sama teman-temannya. Dia kira istrinya nggak ada. Ternyata pas dia mau pergi ke mobil, istrinya udah tahu dan suruh dia untuk balik diam-diam di rumah.
Di sini suaminya pun nurut karena takut banget sama istrinya. Terus akhirnya di rumah dia itu minum minuman mabuk-mabukan. Dia pun umpetin ke dalam vas bunga. Akhirnya istrinya juga mengetahui hal itu dan langsung ngelabrak suaminya. Hal itu juga terus berlanjut ketika suaminya gajian. Dia pingin ngumpetin duitnya, tapi istrinya juga udah tahu. Di sini si suami yakin banget kalau istrinya itu adalah dukun. Tapi lama-kelamaan dia mengetahui kalau istrinya melakukan itu semua karena istrinya itu memang sayang sama dia dan pingin dia itu hidup yang benar. Dan uang yang diambil istrinya itu dihemat untuk bisa membahagiakan keluarganya, bukan untuk mabuk-mabukan. Bocil ini pergi ke sekolah tapi kerjaannya itu membawa racun dan semua senjata untuk menghabisi nyawa orang. Jadi ternyata ini hari pertama sekolah untuk bocil ini, dimana orang tuanya aja nggak nganterin bocil ini untuk ke sekolah sama sekali. Dan ketika bocil ini berangkat sendiri, nggak ada yang mempersiapkan dia, ternyata bocil ini mukanya udah hancur, penuh dengan jahitan. Ternyata orang tuanya juga udah dihabisi nyawanya sama bocil ini. Karena bocil ini baru aja diterima sekolah, tapi sekolahnya itu adalah sekolah pembunuh. Dan itu ngebuat si bocil untuk hari pertama aja udah habisin nyawa dari orang tuanya sendiri. Belum lagi kalau dia masuk sekolah, tambah parah deh. Kalian perhatiin baik-baik deh, cewek ini lagi asik nongkrong sama anjingnya, tapi tiba-tiba ada manusia yang keluar dari bagasi mobil. Ternyata manusia itu pingin mencoba untuk merayu anjingnya dan kasih anjingnya makan. Tapi sayangnya cewek ini lagi asik sendiri dan ngeliat HP terus. Bahkan akhirnya cowok ini mutusin tali anjing ini dan pingin bawa anjingnya untuk kabur. Ternyata cowok ini memang suka menculik anjing-anjing milik orang kayak gini yang gak peduli sama sekali sama anjingnya. Nah, pas anjingnya udah ditarik dan masuk ke mobil, si cewek baru panik karena baru nyadar kalau anjingnya itu hilang. Makanya penyesalan selalu datang terlambat ya, kalian harus lebih peduli sama hal-hal di sekitar kalian. Cowok ini lagi tidur di hotel, tiba-tiba ada cewek yang gak dikenal mau tidur di atasnya dia. Di situ cowoknya pas bangun langsung kaget banget dong dan langsung mengusir cewek tersebut. Ternyata katanya cewek ini adalah anak pemilik hotel. Si cewek pun akhirnya pergi menuju kamarnya sendiri, tapi keesokan harinya saat dia lagi dandan-dandan, ternyata cowok itu udah pergi dari hotel tersebut. Dan cewek tersebut yang melihat si cowok udah pergi naik kapal, dia langsung kesel banget. Bahkan dia langsung nyebur yang membuat badai itu jadi terjadi di laut tersebut. Bahkan si cewek akhirnya tenggelam dan membuat karena badai itu si cowok juga tenggelam. Tapi untungnya si cowok bisa terdampar dan selamat. Dia pun menceritakan semua kejadian aneh itu ke istrinya. Dan istrinya mulai ada perasaan gak enak saat istrinya buka koper suaminya. Ternyata badan cewek yang tadi suka sama suaminya itu ada di dalam kopernya dong. Bahkan dia masih hidup guys. Kalau kalian jadi cowoknya, apa yang kalian lakuin?